Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bapak akan menyampaikan firman Tuhan bagaimana membaca Perjanjian Lama. Oh, kitab Perjanjian Lama banyak orang bilang sulit sekali. Perjanjian Baru, oh tidak sulit. Apakah begitu? Betulkah Perjanjian Lama sangat sulit? Memang semua Alkitab ini, Kejadian sampai Wahyu ini sangat sulit. Tetapi waktu kita baca, apakah sulit? Memang sulit, karena kita tidak tahu apa isi di dalamnya. Hari ini, Bapak akan mengajak kita semua pegang Alkitabnya. Kita akan mempelajari bagaimana membaca Perjanjian Lama. Kita berdoa dulu. Semua tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk memimpin kami sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka pikiran kami supaya kami bisa menangkap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini, khususnya bagaimana membaca Perjanjian Lama. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di dalam Perjanjian Lama, kita melihat ada kitab-kitab yang begitu banyak, lebih banyak daripada Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama ada 39 kitab. Perjanjian Baru 27 kitab. Nah, Perjanjian Lama dimulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Kalau adik-adik lihat, sebelum Matius ada kitab Maleakhi. Maleakhi kitab yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui isi Alkitab ini? Bapak akan jelaskan kepada semua yang menyaksikan semua acara ini, khususnya anak-anak yang ada di rumah. Semua sudah pegang Alkitabnya? Semua dengarkan baik-baik, oke? Kitab Kejadian adalah kitab pertama. Kitab pertama yang mencatat tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Di dalam kitab Kejadian ada berapa tokoh yang penting yang adik-adik, anak-anak harus mengingatnya. Siapakah tokoh penting di dalam kitab Kejadian? Oh, di dalam kitab Kejadian banyak sekali nama-nama, tapi ada nama-nama yang harus kita ingat baik-baik, karena itu nama yang berhubungan dengan tema yang sangat penting. Orang pertama di dalam kitab Kejadian, jangan lupakan Adam dan Hawa, karena mereka manusia pertama. Lalu yang berikutnya adalah tentang Nuh. Nuh dan Adam, dua orang penting yang dicatat di dalam kitab Kejadian. Kenapa? Karena Nuh sama Adam ini ceritanya agak mirip. Di dua orang inilah Tuhan memberikan semacam kalimat, kau harus beranak cucu, kau harus bertambah banyak, kau harus penuhi bumi. Kepada Adam dan kepada Nuh sama. Tetapi kepada yang lain-lain tidak diucapkan kalimat seperti itu. Nah, coba lihat. Di dalam kitab Kejadian, waktu cerita tentang Adam, lalu cerita tentang Nuh. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar rupa Tuhan. Untuk Nuh juga sama, muncul kalimat itu. Menurut gambar rupa Tuhan itu. Hanya dua orang ini yang muncul di dalam kitab Kejadian, yang gambar rupa Tuhan ditujukan kepada mereka. Karena Adam sama Nuh, dua tokoh ini ada paralelnya. Ini menarik. Kita akan melihat tokoh yang berikutnya, yaitu siapa? Tokoh yang berikutnya adalah Abraham. Jadi, Adam, Nuh, Abraham. Abraham, nanti ada Ishak, lalu ada Yakub. Habis Yakub, ada Yusuf. Nah, Yusuf adalah orang terakhir yang dicatat di dalam kitab Kejadian. Perhatikan, tadi siapa? Adam, Hawa ya, Adam, lalu Nuh, lalu Abraham, lalu Ishak, lalu Yakub, lalu Yusuf. Abraham, Ishak, dan Yakub, ini tiga bapak leluhur. Ini jangan lupa, tiga orang ini sangat penting. Abraham mempunyai anak, yaitu anak perjanjian yang bernama Ishak.
Dari Ishak nanti punya anak yang namanya Yakub. Yakub nanti melahirkan 12 anak laki-laki yang menjadi 12 suku. Nah, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kitab Kejadian catat, Tuhan memberikan janji tentang keturunan, tentang tanah perjanjian. Kepada Adam, Tuhan berkata, kau harus beranak cucu, kau harus bertambah banyak, tentang keturunan. Lalu bumi ini semua diserahkan kepada Adam dan Hawa. Lalu di dalam kasus Nuh juga sama. Kau harus beranak cucu, bertambah banyak. Bumi ini kau harus taklukkan. Tapi kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan bicara tentang kau harus menguasai semua yang ada di langit, yang ada di air, yang ada di darat. Tuhan kasih lebih spesifik, yaitu kau akan punya banyak keturunan dan kau akan memiliki tanah perjanjian. Bukan bicara seluruh bumi, tetapi lebih fokus, lebih spesifik lagi, yaitu tanah perjanjian. Maka nanti perjanjian lama akan memfokuskan berita tentang dua tema yang besar ini dulu, yaitu tentang keturunan, lalu tentang tanah perjanjian. Nanti dua tema ini setelah dibahas, maka akan dilanjutkan. Ada tema yang lain, yaitu apa? Nanti di tanah perjanjian, nanti di situ ada raja yang Tuhan tetapkan untuk memerintah di tanah perjanjian. Dan ada kota, yaitu Yerusalem. Tuhan tetapkan Yerusalem menjadi kota nanti di tanah perjanjian. Di situ ada bait suci. Ini semua tema-tema yang nanti Alkitab akan sampaikan. Perhatikan di sini. Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka mempunyai pikiran, yaitu janji Tuhan tentang keturunan pasti tercapai. Maka keturunan nanti akan kumpul di tanah perjanjian, dan tanah perjanjian akan menjadi milik dari mereka. Lalu Yusuf bagaimana? Yusuf yang sudah enak-enak di Mesir, Yusuf tidak mau tulangnya dikubur di Mesir. Dia juga mau dikuburnya di tanah perjanjian. Wah, kitab Kejadian diakhiri dengan tokoh yang penting Yusuf mati. Kalau kita nonton film, jagoannya mati, kita kecewa, sudah bayar mahal lalu mati. Kitab Perjanjian Lama tidak berhenti di situ. Kalau adik-adik nanti lihat di kitab Kejadian, setelah selesai Yusuf mati, masuk di kitab Keluaran. Keluaran pasal 1, jumlah dari keturunan Yakub yang 70 orang sekarang berlipat ganda menjadi banyak. Nah, janji tentang keturunan sekarang tergenapi di kitab Keluaran pasal pertama. Maka setelah Keluaran pasal yang pertama, kita akan melihat bagaimana Musa dilahirkan, Musa dibesarkan. Nanti Musa yang Tuhan tunjuk untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, itu isi di dalam kitab Keluaran. Di kitab Keluaran ada bicara tentang Paskah. Hari Raya Paskah itu nanti akan dirayakan secara turun-temurun. Dan itu pertama kali muncul di Keluaran pasal 12 tentang kematian domba, yaitu tentang Kristus. Ini nanti digenapi di dalam Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita kembali ke kitab Keluaran. Mereka sekarang akan menuju ke tanah perjanjian. Waktu mereka ada di padang gurun, nanti Musa naik ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai nanti Tuhan akan turunkan hukum. Waktu Tuhan turunkan 10 hukum, nanti bagaimana korban-korban, ibadah-ibadah yang akan dilakukan, pakaian imamnya bagaimana, kandil-kandilnya, kemah suci yang mau didirikan, itu seperti apa. Nah, itu nanti Tuhan yang tetapkan. Maka kita lihat di dalam kitab Imamat, korbannya mesti begini, begini, begini. Ini semua Tuhan yang tetapkan. Lalu tidak boleh makan darah, tidak boleh makan ini, makan itu. Kenapa tentang darah? Karena Tuhan sudah siapkan tema tentang darah. Karena darah mengandung tema pendamaian. Dan ini nanti bicara tentang Kristus yang akan mengalirkan darah
untuk pendamaian dosa-dosa kita kepada Bapa. Nah, ini tema di dalam kitab Imamat. Lalu bagaimana dengan kitab Bilangan? Kitab Bilangan, Tuhan perintahkan kepada Musa, kau harus hitung semua jumlah suku-suku orang Israel. Hitung berarti untuk memastikan, lihat, jumlah Israel tetap bertambah-tambah meskipun mereka ada di padang gurun. Di Mesir begitu sulit, mereka terus bertambah-tambah. Disiksa, makin banyak anak. Di padang gurun begitu panas, begitu tidak enak. Tapi jumlah dari Israel terus bertambah dan terus punya anak. Hitung pasukan, karena nanti akan didapat jumlah orang yang akan jadi tentara, sekaligus jumlah orang Lewi yang akan melayani Tuhan. Dan di dalam kitab Bilangan, waktu Musa meninggikan ular tembaga, ini nanti bicara tentang Kristus. Dicatat di dalam Injil Yohanes. Musa meninggikan ular di padang gurun, Yesus juga akan ditinggikan. Dan di dalam kitab Bilangan, Musa nanti akan mengirim 12 pengintai. 12 pengintai, perhatikan. Ada 2 pengintai nanti yang akhirnya waktu sudah pulang, mereka memberikan laporan-laporan yang positif. Sedangkan yang lain semua bicarakan negatif. Nanti Tuhan bunuh mereka. Yang 2 orang ini siapa? Yaitu Hosea bin Nun. Musa rubah namanya nanti menjadi Yosua dari Efraim. Ingat baik-baik ya, Efraim. Kaleb orang kedua. Kaleb dari suku Yehuda. Dari mana? Efraim dan Yehuda. Nah, ingat baik-baik ya, nanti Bapak akan singgung ini. Setelah kitab Bilangan, masuk kitab Ulangan. Perhatikan. Di dalam kitab Ulangan, ini memberikan semacam kalimat-kalimat untuk nanti orang Israel waktu tiba di tanah Kanaan, mereka harus lakukan apa? Maka di dalam kitab Ulangan, sering keluar kata, apabila nanti kamu masuk ke tanah perjanjian, apabila nanti kamu minta raja, apabila. Semua bicara tentang nanti kalau kamu sudah masuk tanah perjanjian. Berarti kitab Ulangan sedang mempersiapkan ada waktu yang sudah sangat dekat itu, kalian nanti akan masuk ke tanah perjanjian. Sekaligus kitab Ulangan bicara, wah, tokoh utama Musa yang memimpin akhirnya mati. Nah, jagoannya mati. Belum selesai. Yosua akan menggantikan Musa. Berarti cerita belum selesai. Oleh sebab itu, baca Alkitab mesti urut dari perjanjian lama. Karena Tuhan sudah atur susunannya sambung menyambung. Setelah Musa mati, sudah selesai? Belum. Nanti lanjut ada Yosua. Setelah Yusuf mati, sudah selesai? Belum. Nanti keturunan Yakub itu masih akan bertambah banyak, sampai memenuhi Mesir. Di dalam kitab Yosua, Yosua akan memimpin bangsa Israel menghancurkan musuh-musuh di tanah Kanaan untuk merebut tanah perjanjian, dan nanti di zaman Yosua akan banyak perang untuk menaklukkan tanah perjanjian. Yosua perang terus dan dia mengalahkan 31 raja. Dia bunuh semua raja, lalu nanti bagi kafling, bagi tanah. Suku ini dapat tanah mana, lalu dibagi-bagi. Tapi Yosua salah prediksi. Dia pikir semua raja sudah dikalahkan. Ternyata masih banyak raja-raja, tanah-tanah yang belum ditaklukkan. Yosua sudah tua. Lalu Yosua akan mati. Nah, Yosua pasal terakhir mencatat, nanti tulang Yusuf yang tadi dibawa dari Mesir, melewati padang gurun di zaman Musa begitu panjang, lalu menunggu sampai penaklukan tanah Kanaan, lalu perang-perang, sampai Yosua nanti akan mati. Alkitab catat Yosua pasal terakhir, tulang-tulang Yusuf dikuburkan di tanah perjanjian. Yusuf punya iman, kelak tanah perjanjian akan dimiliki. Luar biasa. Lalu Yosua mati. Aduh, jagoannya mati. Tetapi masih ada sisa tua-tua. Ada sisa tua-tua yang masih hidup. Lalu masuk di dalam zaman hakim-hakim.
Oh, di zaman hakim-hakim tidak ada pemimpin. Wah, Musa sudah lama mati, Yosua sudah mati, pemimpinnya siapa mesti tunjuk. Saat itu Tuhan tunjuk Yehuda. Kenapa? Yosua dari mana? Efraim. Yosua sudah mati. Ada satu suku yang pernah menghasilkan pemimpin yang menjadi kawan baik dari Yosua dan punya jiwa yang sama dengan Yosua luar biasa. Orang itu adalah Kaleb. Kaleb dari Yehuda. Tuhan tunjuk, pilih Yehuda. Karena di Yehuda pernah muncul pemimpin yang namanya Kaleb yang mengerti apa yang Tuhan mau lakukan. Lalu Yehuda dia akan menunjuk, pilih satu orang, dia pilih Simeon. Dia pilih Simeon. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, Simeon sama Lewi orang yang berani luar biasa, mereka membunuh orang-orang yang ada di Sikhem. Lewi sudah dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Yehuda memilih Simeon yang berani. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik. Yehuda akan menjadi suku yang Tuhan tetapkan untuk nanti menurunkan Mesias. Nanti kita lihat pelan-pelan ya. Kita sudah sampai ke hakim-hakim. Di zaman hakim-hakim, orang Israel berdosa kepada Tuhan. Tuhan munculkan ada 12 hakim-hakim. 12 hakim-hakim itu Tuhan munculkan pada saat orang Israel sudah menyembah berhala. Lalu Tuhan munculkan orang-orang dari musuh-musuh. Lalu taklukkan orang Israel, bawa untuk diperbudak. Siksa mereka. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan untuk minta ampun dosa. Lalu Tuhan kirim hakim. Hakimnya membebaskan orang Israel. Saat dibebaskan semua senang. Waktu hakim-hakim itu masih hidup, semua damai. Hakim-hakim itu mati, mereka berdosa lagi. Tuhan kirim lagi, ada hakim yang lain. Nah, ini terulang terus sepanjang zaman hakim-hakim. Dan di dalam kitab hakim-hakim ditulis, saat itu bangsa Israel tidak ada raja. Perhatikan, kitab hakim-hakim di awal, Tuhan pilih Yehuda. Kitab hakim-hakim tulis, di zaman hakim-hakim tidak ada raja. Nanti dari suku Yehuda, Tuhan siapkan raja yang Tuhan perkenan. Ini semua Tuhan sudah siapkan rencana yang luar biasa. Kita kembali ya, Kejadian sudah, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, hakim-hakim. Raja belum ada. Lalu bagaimana? Lihat, setelah hakim-hakim, masuk kitab Rut. Loh, kok ada nama wanita? Orang Yahudi tidak begitu menghargai wanita. Tapi muncul di Alkitab, ada kitab Rut. Rut adalah orang yang bukan asli Yahudi. Di dalam kitab Rut dicatat, ada Naomi, ada Elimelek, sama 2 anak laki-laki. Mereka dari Bethlehem. Dari daerah orang Yahudi, mereka pindah ke daerah Moab. Moab itu adalah keturunan dari Lot. Mereka pergi sampai ke daerah Moab, lalu tinggal di situ. Lalu akhirnya 2 anak Naomi mendapatkan 2 istri di situ. Salah satu istrinya adalah Rut. Satu lagi dapat 1 wanita, namanya Orpa. Naomi sama Elimelek, waktu mereka pindah, mereka bawa anak laki-lakinya 2. Lalu nanti mati semua. Waktu sudah mati, sisa Naomi, sisa Rut, lalu sisa Orpa. 3 wanita. Yang laki-laki mati semua. Nanti Naomi akan pulang ke Bethlehem. Dia mau pulang. Waktu di dalam perjalanan dia berkata kepada Orpa dan kepada Rut, kalian pulang saja, jangan ikut saya. Kalian pulang, Tuhan mengacungkan tangannya kepadaku. Aku sekarang sudah begitu susah, jangan ikut saya. Lalu Orpa pikir-pikir, daripada ikut mertua jadi susah, mending saya pulang. Akhirnya Orpa tinggalkan Naomi, si Rut tetap ikut Naomi pulang ke Bethlehem. Nanti sudah sampai ke situ,
dia seorang asing. Wah, nanti untuk bisa dapat makan dia harus kerja, memungut hasil-hasil orang yang sabit-sabit. Begitu susah. Nanti Alkitab catat, dia menikah dengan Boas. Dari nikah sama Boas, dia melahirkan seorang anak namanya Obed. Obed itu akan punya anak namanya Isai. Dan Isai akan punya anak yaitu Daud. Nah, ini dicatat di kitab Rut pasal yang terakhir. Perhatikan, kitab Rut ditutup dengan Daud. Berarti jangan selesai di kitab Rut, masih lanjut. Apa lanjutnya? Yaitu kitab 1 Samuel dan 2 Samuel. Di dalam kitab Samuel ini bicara apa? Bicara persiapan nanti akan masuk ke dalam zaman ada raja. Lalu sebelum itu, mesti tunggu Samuel. Karena Samuel yang akan mengurapi raja itu. Di dalam kitab ini dicatat Samuel masih kecil. Nanti dibesarkan di keluarga Imam Eli. Dan dia akan pelan-pelan jadi besar menunggu. Seperti bangsa Israel mau keluar dari Mesir, mesti tunggu, Musa mesti lahir dulu. Sekarang zaman kerajaan, raja dari suku Yehuda. Tapi tunggu dulu, ini nanti Samuel yang akan mengurapi. Maka di dalam 1 Samuel mencatat cerita Samuel masih kecil, sampai Samuel sudah dewasa. Nanti orang Israel tidak mau Samuel yang memimpin. Karena Samuel juga seorang hakim pada waktu itu. Kami tidak mau Samuel, kami mau raja. Mereka sebetulnya menolak Tuhan. Karena raja Israel adalah Tuhan. Mereka tidak mau. Mereka mau yang terlihat. Akhirnya Saul jadi raja mereka. Nah, Saul waktu jadi raja orang Israel, Tuhan sengaja ambil dari suku Benyamin. Karena di dalam kitab Hakim-Hakim dicatat, suku Benyamin pernah lakukan satu aib, sehingga 11 suku marah dan mereka mau perang sama yang namanya Benyamin. 11 suku punya anak tidak boleh kawin sama suku Benyamin. Dan 12 suku terputus satu, yaitu suku Benyamin terputus. Orang Israel memandang rendah kepada suku Benyamin. Waktu mereka menolak Tuhan jadi raja, Tuhan tanda petik hukum mereka. Lu mau raja? Kupilih dari suku Benyamin. Sehingga mereka akan hormat raja. Padahal dalam hati, raja kok dari suku Benyamin yang kami tidak suka. Tetapi tetap mereka mau. Demi tidak mau Tuhan, lebih baik mereka ambil Saul meskipun tidak enak karena dari suku Benyamin. Sampai waktunya nanti Samuel yang akan mengurapi Saul menjadi raja. Lalu Saul melakukan dosa, tidak menumpas orang Amalek, Tuhan nanti menolak dia. Dan Saul juga mencari orang yang bisa memanggil arwah. Tuhan menolak Saul, lalu Tuhan memilih Daud dari Isai. Isai dari Obed. Obed yang dari Rut tadi. Daud ini Tuhan siapkan untuk menjadi pengganti. Maka Alkitab catat nanti di dalam kitab Samuel itu bagaimana Daud yang masih muda menggembalakan kambing domba, nanti dia melawan Goliat, lalu nanti dia diurapi untuk menjadi raja, lalu Saul tidak suka, Saul benci dia, Saul kejar dia, Saul mau bunuh dia. Lalu apa yang terjadi dengan kitab 2 Samuel? Perhatikan, 2 Samuel ini nanti mencatat kesedihan Daud karena Saul mati. Waktu Saul yang memusuhi Daud, begitu benci kepada Daud. Tapi waktu Saul mati, Daud sedih luar biasa. Dan dia buat nyanyian. Nah, itu di dalam 2 Samuel. Sekarang Daud harus menjalani hidup di depan, dan dia harus melihat ke depan, melihat keluarganya bagaimana Tuhan berkati, lalu dia melihat rumahnya begitu bagus. Dan dia teringat, rumahku begitu bagus, tapi tabut Tuhan tinggal di kemah. Dia ingat rumah Tuhan belum ada tempat permanen. Lalu dia ingin rumah Tuhan jadi permanen. Tuhan bilang, tidak di kamu,
tapi nanti anakmu yang akan mendirikan bait suci. Nah, 2 Samuel itu nanti akan mencatat persiapan bagaimana nanti Salomo yang akan menggantikan. Kitab 2 Samuel mencatat Daud akhirnya jatuh dalam dosa dengan istri Uria. Saat itulah mulai kehancuran kerajaan Daud. Pedang tidak akan lepas dari keluargamu. Akhirnya kerajaan Daud semakin merosot turun sampai kepada masa tua Daud. Daud menyaksikan di dalam keluarganya terjadi pertumpahan darah terus menerus. Itu kitab 2 Samuel. Lalu kita lihat di dalam kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja bicara apa? Bicara tentang masa tua Daud dan penggantinya siapa. Dia sudah tua. Nanti dia tetapkan Salomo yang harus menjadi raja menggantikan. Karena anak-anak dari Daud, dari istri yang begitu banyak, muncul banyak anak, akan terjadi rebutan. Dan Daud menetapkan Salomo. Salomo yang akan menggantikan. Ini di dalam ketetapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan. Salomo yang masih muda, dia akan menjadi raja. Waktu muda dia bagusnya luar biasa. Tapi waktu dia tua, dia pakai cara sendiri. Tuhan sudah bilang raja tidak boleh banyak kuda. Kenapa? Karena kalau banyak kuda, semua akan dia sandar kepada kuda. Salomo beli kuda dari Mesir. Dia kuatkan militernya dengan pakai cara-cara duniawi. Pasukan berkuda dia lipat gandakan. Kuda dia beli yang hebat dari Mesir. Lalu dia kawini anak putri dari raja-raja. Supaya kelak semua raja tidak serang. Karena sudah keluarga dekat. Itu cara Salomo. Karena punya istri-istri yang tidak percaya Tuhan, Salomo mau menyenangkan mereka, Salomo buat kuil untuk mereka. Salomo akhirnya jatuhkan dosa menyembah berhala. Dan kerajaan Salomo harus pecah. Sejak dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Ini dicatat di dalam kitab Raja-Raja. Lalu apa yang terjadi? Nanti kerajaan Salomo akan terpecah. Dari Daud yang tadi satu, sekarang terpecah, betul-betul terpecah. Yang atas, yang Israel, yang utara, itu dipegang satu raja. Lalu yang di bawah dipegang satu raja. Yang atas Yerobeam, yang bawah Rehabeam, terpecah menjadi 2. Nah, perhatikan. Kitab Raja-Raja meliskan semua daftar raja yang ada di utara. Waktu sudah pecah ya, di utara ada raja. Di selatan ada raja. Kitab Raja-Raja buat list semua daftar raja-raja itu. Nanti utara raja terakhir akan mati. Lalu kerajaan utara akan ditawan ke daerah Asyur. Yang selatan juga akan ditawan. Dan selatan dibawa ke Babel. Kerajaan terpecah, nanti berakhir di pembuangan. Itu kitab Raja-Raja. Kitab Tawari mensimpulkan silsilah dari Adam, dia telusuri sampai kepada zaman raja, lalu dia akan fokuskan jalur Yehuda. Yaitu apa? Yaitu kerajaan selatan. Daud yang muncul dari suku Yehuda itu nanti akan dibahas di dalam kitab Tawari. Kitab Tawari akan mengikuti jalur silsilah, nanti sampai bicara raja-raja, dia tidak bahas raja-raja yang ada di utara. Yang Yerobeam dan semua raja-raja di utara dia tidak bahas. Dia buang itu. Kitab Tawari memfokuskan semua raja dari selatan Yehuda. Karena kitab Tawari mau mengajak kita untuk mentelusuri jalur Yehuda, yaitu jalur Daud, jalur Salomo, yang kelak akan melahirkan
Mesias. Bagaimana dengan Esra dan Nehemia? Coba lihat Esra dan Nehemia. 70 tahun mereka ada di Babel. Mereka di pinggir sungai terus meratap, ingin pulang dari sungai Babilonia. Mereka terus merindukan pulang ke tanah perjanjian. Untuk apa? Untuk dirikan bait suci. Karena sudah dihancurkan dan semua sudah ditawan ke Babilonia. Lalu Esra dan Nehemia itu mencatat bagaimana orang Yahudi ini akan pulang ke Yehuda. Esra dan Nehemia mencatat peristiwa itu. Pulangnya orang Yahudi dari Babel itu ada 3 tahap. Tahap pertama, Zerubabel dan Yesua yang akan memimpin, membawa semua orang pulang ke Yehuda. Untuk apa? Dirikan kembali bait suci. Lalu mereka membawa harta benda yang begitu banyak untuk apa? Untuk sampai ke daerah Yehuda, lalu akan bangun bait suci lagi. Sampai ke sana, mereka bangun mesbah, mereka menyembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka meletakkan batu pertama, yaitu peletakan dasar bait suci. Untuk apa? Supaya rumah Tuhan bisa dibangun lagi. Tahap kedua, nanti ada Esra, Imam Esra. Itu ahli mengerti Alkitab, lalu sampai ke daerah Yerusalem, nanti dia akan mengajari orang di sana bagaimana mengerti Taurat Musa. Lalu tahap ketiga, nanti Nehemia yang pulang. Tahap pertama siapa? Zerubabel dan Yesua atau Yosua bin Yozadak atau Yesua bin Yozadak. Itu sama ya. Lalu tahap kedua, Esra pulang. Tahap ketiga, Nehemia pulang. Nehemia waktu pulang, dia mendirikan tembok Yerusalem. Nah, itu Esra dan Nehemia. Lalu lihat kitab Ester. Kitab Ester itu bicara tentang bagaimana Tuhan menolong orang Yahudi lolos dari pembantaian dari orang jahat yang namanya Haman melalui Mordekai dan Ester. Lalu lihat Ayub sampai kepada kitab Kidung Agung. Ini adalah kitab syair. Ayub bicara tentang orang benar diuji oleh Tuhan, lalu akhirnya iman dia semakin bertambah. Nah, itu Ayub. Bagaimana dengan kitab yang lain? Nah, Bapak tidak akan jelaskan semua. Kitab Mazmur bagaimana? Kitab Mazmur itu indah sekali. Ada nyanyian ziarah, itu ada pasal-pasal tertentu yang disusun dengan abjad Ibrani yang disusun secara berurut dan teratur dan luar biasa indah. Di dalam kitab Amsal bagaimana? Amsal bicara tentang hal pratika. Bagaimana matamu, mulutmu, bibirmu, telingamu, tanganmu, kakimu. Kau harus belajar dari binatang. Kau lihat semut, kau lihat belalang, ada lintah, ada cecak, macam-macam. Itu bicara tentang kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menemukan bijaksana di dalam hidup ini. Dan lihat alam, lihat dunia ciptaan. Bagaimana kita kontrol diri kita. Bagaimana kita berrelasi sesama dengan orang tua, anak, papa, mama, dan seterusnya. Itu di dalam kitab Amsal. Kitab Pengkhotbah bicara apa? Ini Salomo yang sudah tua menulis kitab Pengkhotbah. Semuanya sia-sia. Dan Salomo di masa tua ingin membawa semua manusia untuk melihat kalau kau hanya hidup diam dunia tidak ada Tuhan, hidupmu sia-sia. Seperti usaha menjaring angin. Bersukarialah pada masa mudamu, tapi ketahuilah Allah akan membawa engkau ke dalam pengadilan. Jadi kitab Pengkhotbah adalah kitab yang membawa semua umat untuk kembali kepada Tuhan. Kau tidak ada Tuhan, hidupmu akan sia-sia. Kitab Kidung Agung, ini kitab yang sangat indah, yang selalu orang salah tafsir. Ini kitab yang sering dibacakan di dalam acara perayaan tertentu. Bapak tidak bahas panjang tentang kitab Kidung Agung. Yesaya sampai Daniel, ini kitab Nabi besar. Kenapa disebut Nabi besar? Bukan perutnya buncit-buncit, bukan.
Karena kitabnya isinya panjang. Tapi kitab ratapan tipis. Kenapa tipis kok jadi nabi besar? Karena kitab ratapan dipercaya Yeremia yang menulis. Jadi ada 5 kitab nabi besar. Sisanya ini adalah nabi kecil. Lihat dari Hosea sampai Maliaki nabi kecil. Nah, bagaimana kita memahami kitab nabi besar dan nabi kecil? Yaitu nabi besarkah atau nabi kecilkah? Kalian mengerti di dalam hal begini. Tuhan munculkan nabi ini sebelum pembuangan ke Babel atau sesudah pembuangan ke Babel. Nah, itu 2 tema besar. Kalau sebelum pembuangan, itu nanti di zaman Raja Manna. Di kerajaan utara, rajanya ada siapa? Kerajaan selatan, rajanya siapa? Sebelum pembuangan. Lalu kalau setelah pembuangan, nanti bicara bagaimana nasib dari orang Yahudi yang sekarang ada di pembuangan. Itu isinya tentang setelah pembuangan. Nah, itu isi dari seluruh kitab nabi besar dan nabi kecil. Bagaimana Tuhan nanti akan berfirman menghukum, lalu menjatuhkan hukuman kepada bangsa ini, dan seterusnya. Itu semua ada di dalam kitab nabi besar dan nabi kecil. Waktu kita sudah selesai kitab Maliaki, sudah selesai kita belum. Harus lanjut. Kenapa? Lanjut ke perjanjian baru. Karena di dalam kitab Maliaki membicarakan akan muncul Elia yang akan datang. Elia yang akan datang itu adalah Yohanes Pembaptis. Maka kitab Matius nanti akan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Lanjut lagi. Intinya apa? Baca Alkitab, mesti baca dari perjanjian lama. Dari kitab Kejadian, jangan loncat. Baca terus. Itu menyambung satu dengan yang lain. Oke, sekarang Bapak simpulkan ya. Dari Kejadian, Tuhan mempersiapkan Adam dan Hawa, lalu sampai kepada zaman kitab Maliaki. Ini semua bicara tentang Kristus. Seluruh Alkitab, baik PL maupun PB, semuanya bicara tentang Yesus. Karena waktu Bapak sangat singkat, kita akan akhiri khotbah ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang singkat ini. Tuhan memimpin kami untuk mengerti ayat-ayat Alkitab, khususnya dari kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Tuhan berkatilah setiap adik-adik dan anak-anak, baik orang tua yang mendampingi, untuk kami semakin mencintai firman Tuhan. Dan pakailah ayah dan ibu yang akan mendampingi anak-anak, yang akan menjelaskan firman Tuhan kepada anak-anak. Tuhan, pakailah kedua orang tua, pakailah guru sekolah minggu, pakailah guru agama untuk mendidik anak-anak murid untuk lebih lagi mengenal kitab suci. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.